Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini dan alhamdulillah Ustaz Saiful Rahmat Habibullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sebelum sebelum kajian ini dimulai, kami ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib dari kajian online pada malam hari ini. Mungkin kami ingatkan kepada teman semua untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala dan juga untuk mengamalkan ilmu. Kemudian juga diharapkan teman-teman semua untuk menjaga adab-adab dalam majelis ilmu, seperti berpakaian rapi, kemudian mencatat dan juga menyimak dalam seksama. Kemudian diharapkan teman-teman untuk tidak menyalakan kamera, mikrofon ataupun melakukan share screen. Kemudian untuk teman-teman yang melanggar maka mohon maaf, kami akan mengeluarkan dari ruang meet, namun bisa bergabung kembali dengan menghubungi admin. Kemudian untuk pertanyaan akan dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia di ruang meet ini, dan juga diharapkan teman-teman semua untuk memuajah kembali ilmu yang didapat dari kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz Rahmat sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kepada Ustaz dipersilakan untuk memulai kajian pada malam hari ini, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, ikhwan akhwat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk melaksanakan kajian yang rutin pekanan ini, insyaallah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan diri saya dan kawan-kawan semua untuk senantiasa meniatkan apa yang kita lakukan ini seluruhnya hanya karena Allah Subhanahu. Jadi lillahi ta'ala, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam rangka mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dengan seperti itulah insyaallah apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bikhafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, agar tidak terlalu berpanjang lebar ya, agar waktu bisa termaksimalkan. Insyaallah saya kembali coba untuk memaparkan ya sebuah materi yang ada di dalam kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, kitab Ta'zimul Ilmi karya al-Imam karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam kitab ini menceritakan
atau dibahas yang berkenaan dengan bab tentang mengagungkan ilmu. Ya, bagaimana cara menuntut ilmu dan bagaimana agar ilmu ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan dan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmu ini bisa kita amalkan, bagaimana ilmu ini bisa merasuk ke dalam jiwa, ya, menyerap ke dalam jiwa, dan bagaimana ilmu ini agar bisa menghantarkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dari ilmu itu ya akan tercapai. Apa tujuan ilmu? Yaitu tadi adalah untuk diamalkan dan untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang kalau sudah merasa takut kepada Allah taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang berilmu. Nah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari para hambanya yaitu para ulama. Jadi para ulama mereka lah para atau orang-orang yang takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, bukan hanya tahu wawasan, bukan tahu ilmu saja, bukan tahu pengetahuan saja, tapi betul-betul merasuk ke dalam jiwa sehingga menghantarkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang ya untuk dijauhi. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang ahli ilmu itu, orang yang ulama itu, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Taib, ya khafillah, saya coba sharekan ya ke rekan-rekan semua. Materi yang akan kita bahas ya insyaallah. Oke, terlihat ya, Syardia? Nah, Ustaz udah masuk. Terlihat ya, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah muliakan. Kita akan coba melanjutkan pembahasan Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Al-Alamah Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Taib, qala al-muallif, berkata pengarang kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-maqid ar-rabi asyar. Poin atau simpul yang ke-14. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas simpul yang ke-14 dari berapa? Dari 20 ya. Insyaallah berarti tinggal 6 lagi ya, 7 sama dengan ini insyaallah. Taib. Poin yang ke-14, simpul yang ke-14 ya, kata Syekh adalah ikramu ahlil ilmi. Ikramu, memuliakan ahlil ilmi, yaitu orang yang berilmu. Wa tauqiruhum, matinya. Nah, jadi poin yang ke-14, ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang benar, ketika kita ingin menjadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang bisa diamalkan ya, dan menghantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa poin yang ke-14 ini adalah ikramu ahlil ilmi, memuliakan orang yang berilmu, wa tauqiruhum, dan menghormatinya ya. Bagaimana perkara-perkara ini bisa kita lakukan dan seperti apa kedudukannya, nanti insya Allah kita bahas di bagian bawah insya Allah ya. Qala al-muallif ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna fadlal ulama'i azimun. Inna, sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu, azimun, adalah sangat agung, sangat mulia, sangat agung. Pemulia ya. Sesungguhnya keutamaan ulama, keutamaan ahli ilmu adalah begitu agung.
wa mansibahum mansibun jalilun, dan kedudukan mereka ini adalah ahlul ilmi, para ulama. Mansibun jalilun, yaitu kedudukan yang agung. Jadi keutamaan para ahli ilmu itu begitu mulia, dan kedudukan mereka merupakan perkara yang sangat agung. Kenapa? Li'annahum aba'ur ruh. Karena mereka siapa mereka ini? Para ulama. Karena mereka ini aba'ur ruh. Aba itu ayahnya, orang tua. Ar-ruh, ruh, jiwa. Jadi karena sesungguhnya mereka itu adalah orang tua dari jiwa kita. Fasyekhu abun lirruh, guru itu, ya, syekh itu adalah ayah dari ruh kita. Ayahnya ruh kita, ayahnya semangat kita, ayahnya jiwa kita. Kama annal walid abun lil jasad, sebagaimana seorang ayah secara nasab, itulah abun lil jasad, ayah bagi jasad kita. Jadi secara jasad ayah kita adalah ayah kita. Tapi secara ruh itu adalah guru kita. Kenapa? Karena yang mengajarkan kita ilmu agama, yang mengantarkan kita paham tentang ilmu tentang akhirat itu siapa? Kebanyakan adalah guru. Ya, para ulama. Mereka yang mengajarkan kita bagaimana adab dalam makan. Mereka yang mengajar kita bagaimana tata cara sholat. Mereka yang mengajarkan kita membaca Quran yang benar. Mereka yang mengajarkan kita bagaimana agar kita selamat dunia dan akhirat. Walaupun ayah juga sekadang mengajarkan, tapi kebanyakan adalah orang lain, yaitu siapa? Syekh atau guru atau para ulama. Maka ketika seorang ayah yang dia tidak bisa mengajarkan anaknya bagaimana tata cara membaca Al-Quran, seorang ayah yang tidak bisa mengajarkan kepada anaknya bagaimana agar dia bisa sholat, agar dia paham ilmu-ilmu agama, ketika dia tidak paham dalam bab itu, maka dia adalah abun lil jasad, ayah bagi jasad kita. Kenapa? Karena ruh yang sebenarnya adalah perkara yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Jadi seorang ayah yang tidak bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, maka ini dipertanyakan. Ya, dia hanya abun lil jasad, ayah bagi jasad kita. Sementara ruh itu adalah kebanyakannya oleh para ulama. Ya, insyaallah. Khafilan semoga Allah muliakan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya para ulama itu adalah asyaddu rahmatan, begitu kasih sayang kepada kita melebihi dari orang tua kita. Para ulama mereka lebih perhatian kepada kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita biasanya perhatian perkara dunia, sudah makan belum, hati-hati di jalan dan lain sebagainya, dalam perkara-perkara yang memang itu untuk keduniaan. Tapi ketika seorang syekh, seorang guru, seorang alim, seorang ulama, yang mereka selalu peringatkan kepada kita adalah bagaimana agar kita selamat di akhirat. Ya, jangan sampai kita melakukan perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara maksiat. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan yang mengajarkan itu, kebanyakan yang menuntun itu, membimbing itu siapa? Para ulama. Ya, maka disinilah kata Syekh Saleh, beliau sampaikan bahwasanya syekh itu, guru itu, para ulama itu, mereka adalah ayah dari jiwa kita, ayah ruh kita, ya. Dan ayah ini yang kita miliki adalah ayah bagi jasad kita, ya. Fal-i'tirafu bifadlil muallimin hakun wajibun. Maka al-i'tiraf, mengakui bifadlil ulama, muallimin, keutamaan para pengajar, keutamaan para guru, keutamaan para ulama, hakun wajibun, yang wajib ditunaikan, itu maksudnya. Hak mereka yang wajib untuk kita tunaikan. Jadi ketika kita mengetahui bagaimana besarnya
kedudukan seorang guru, ya, bagaimana peran mereka dalam keselamatan kita dunia dan akhirat, ya, khususnya di akhirat. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana keutamaan mereka, ya, maka mengakuinya adalah sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan, ya. Mengakui keutamaan ulama, mengakui keutamaan guru yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat khususnya, maka itu adalah sesuatu yang wajib yang harus kita tunaikan, yang kita laksanakan, ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syu'bah Ibnu Hajjaj. Qala Syu'bah Ibnu Hajjaj. Berkata Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu hadisan fa ana lahu abdun. Setiap orang yang aku mendengar darinya sebuah hadis, fa ana lahu abdun, maka aku seorang hamba baginya. Maka aku adalah budak, bukan hamba, ya. Maka aku adalah budak baginya. Jadi kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, kata beliau, setiap yang aku dengar darinya hadis, artinya berarti orang itu mengajarkan sebuah hadis kepada dirinya, kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Setiap ada orang yang mengajarkan satu hadis kepadanya, maka dia adalah guru. Nah, kalau dia guru, maka aku adalah budaknya. Masya Allah. Aku adalah budaknya, karena seorang murid itu tidak jauh beda dengan seorang budak. Kenapa? Karena dia harus mentaati perintah seorang guru, karena dia harus menghormati hak-hak seorang guru, karena dia harus memuliakan seorang guru. Dan inilah yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kisah tentang Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Nah, ini, ya, maka di sini dijelaskan wastanbatu hadzal ma'na minal Qur'an, yaitu istinbat, ya. Jadi ada yang mengistinbat, ada yang mengambil sebuah intisari dari Al-Quran tentang makna ini. Makna apa? Makna seorang murid adalah budak. Ya. Nah, makna seorang murid adalah budak, ya, itu diambil maknanya atau diambil kesimpulannya itu dari Al-Quran, minal Quran. Oleh siapa? Muhammad ibnu Ali al-Urfudiyu, yaitu seorang ulama Muhammad ibnu Ali al-Udfuwi, afwan, ya. Muhammad bin Ali al-Udfuwi, beliau berkata, beliau ketika mempelajari, ketika beliau membaca sebuah ayat, ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Nah, beliau itta'allamal insanu. Nah, apabila idza ta'allamal insanu, apabila manusia belajar, ya, ketika manusia belajar minal alim, dari seorang guru, berarti dia seorang murid. Jikalau seorang yang jadi murid, ya, orang guru, wastafada minhul fawaid, kemudian dia mendapatkan dari yang alim itu, orang yang berilmu itu, berapa faidah-faidah ilmu, faidah-faidah yang bisa menghantarkan kepadanya kebahagiaan dunia dan akhirat, fahuwa lahu abdun, maka dia, ya, kepada guru itu adalah seorang budak. Artinya belajar ilmu kepada seorang yang alim, maka orang yang belajar itu adalah budaknya. Ini kenapa beliau sampai mengatakan begitu? Karena beliau membaca sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Al-Kahfi ayat 60. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu, yaitu budaknya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Ya, dimaksud di sini bukan budak seorang budak, ya, tapi ini adalah seorang murid, yaitu Yusha bin Nun, yaitu wahuwa Yusha bin Nun, ibnu Nun, yaitu Yusha ibnu Nun. Ini seorang murid dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Jadi Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Yusha bin Nun itu dengan kata budak. Dengan kata apa? Budak.
Kenapa? Karena muridnya ini begitu melayani Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa dilayani olehnya, diambilkan makanan atau apapun ya, apa yang keperluan Nabi Musa dipenuhi oleh siapa? Oleh muridnya ini, Yusha bin Nun ini, masya Allah. Walam yakun lahu mamlukan lahu, padahal Yusha bin Nun ini bukan seorang budak dari Nabi Musa, bukan seorang budak Nabi Musa. Wa inna makana multamidan lah, sesungguhnya Yusha bin Nun itu adalah mutalmizan, seorang murid. Dia itu menjadi murid dari siapa? Dari Nabi Musa. Muttabi'an lahu, yang mengikutinya. Mengikuti siapa? Ya, mengikuti Nabi Musa. Kemana Nabi Musa pergi, beliau akan pergi. Demikian. Ya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, maka Allah ya ambil kalimat itu, maka Allah jadikan Yusha bin Nun itu ya fatahu, yaitu budaknya. Lidzalika, karena dia betul-betul mentaati Nabi Musa. Ya, beliau melayani Nabi Musa. Beliau selalu berbarengan dengan Nabi Musa. Maka ketika seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kalimat di mana kalimat itu menyamakan seorang murid dengan seorang budak. Masya Allah. Ini karena kedudukannya seorang guru ya bagi seorang murid. Allah Subhanahu wa taala menekahkan kepada kita bagaimana tentang kisah Nabi Musa dengan Yusha ibnu Nun ya. Masya Allah. Allahu alam. Selanjutnya dulu. Wa qad amara syar'u bi riayati haqqil ulama. Sungguh syariat ini memerintahkan bi riayati haqqil ulama, untuk memelihara haknya seorang ulama, para ulama. Jadi syariat memerintahkan kepada kita untuk menjaga, untuk memelihara haknya para ulama. Haknya para ulama berarti kewajiban kita. Saya ulangi, haknya para ulama maka kewajiban kita untuk kita tunaikan. Ya. Apa haknya para ulama itu? Maka di sini dijelaskan ikraman lahum, yaitu dalam rangka memuliakan mereka. Nah, ini memuliakan. Wa tauqiran, menghormati. Wa i'zazan, mengagungkan. Mengagungkan, memuliakan sama ya. Maksudnya mengagungkan bukan berarti gulu, berlebihan, tidak. Mencium kakinya, tidak. Ya. Sampai berlebihan lah, seperti orang-orang sufi itu berlebihan kepada gurunya. Sampai bongkok begitu ya, sampai badannya itu betul-betul seperti betul-betul budak, itu pun tidak diperkenankan. Jadi tidak gulu, tidak berlebihan. Artinya yang dimaksud memuliakan adalah tidak membuatnya marah, tidak membuatnya kecewa, apa keperluannya kita berikan. Itulah yang namanya memuliakan. Ya, menghormati. Artinya ketika kita berbicara dengannya, bagaimana agar dia tidak tersinggung, bagaimana agar kita berhati-hati dalam berbicara, bagaimana sikap kita, bagaimana mimik kita. Ini adalah dalam rangka menghormati beliau. Jangan sampai mereka para ulama itu tersinggung karena sikap kita, tersinggung karena ucapan kita. Ini hati-hati, dijaga. Inilah haknya para ulama yang harus kita tunaikan. Farawa Ahmadu fil Musnadi an Ubadah bin Samit. Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam sebuah musnadnya, ya, di dalam al-musnadnya. An Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabiran. Tidak termasuk umatku, tidak termasuk golongan umatku, man lam yujilla kabirana, yaitu orang yang tidak memuliakan, orang yang tidak bisa mengagungkan, tidak menghormati kabirana, yaitu yang lebih tua di antara kita. Jadi bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tua, begitu. Orang tua. Wa yarham saghirana. Kemudian
tidak juga termasuk orang yang dari umatku, ya, golongan umatku. Ketika apa? Ketika dia tidak merahmati, dia tidak menyayangi orang yang ada di bawahnya usianya, yang masih kecil. Ya. Jadi yang lebih tua harus kita muliakan dan harus kita hormati. Kemudian kepada orang yang kecil kita harus sayangi, berkasih sayang. Maka orang yang tidak memuliakan orang yang tua, dia tidak mengasihi dan menyayangi orang yang lebih muda, maka tidak termasuk orang tua kami, tidak termasuk umat kami, kata Nabi. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan yang tidak mengetahui haknya para ahli ilmu. Masya Allah, ya. Jadi saya ulangi, ya, 3 hal yang tidak termasuk golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Tidak termasuk orang yang tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak mengasihi orang yang masih muda, yang masih kecil. Dan yang tidak termasuk golongan dari umatku adalah orang yang tidak mengetahui, yang tidak memahami hak-hak seorang ahli ilmu, orang yang berilmu yang mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Kalau dia tidak tahu maka bagaimana hak-hak seorang alim, maka dia akan menjadi orang yang tidak termasuk golongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, ya, akan tetapi ada sanadnya munqati, terputus, ya, wallahu alam. Jadi derajatnya adalah tidak sahih, ya. Akan tetapi walaupun ini bukanlah, kita yakini bukan sebuah hadis, tapi ini adalah maknanya semakna dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain yang menceritakan bagaimana adab kita terhadap seorang guru, ya. Jadi intinya yang semoga Allah muliakan, walaupun ini tidak artinya, ya, akan tetapi maknanya benar dan kita tetap amalkan, tapi jangan yakini ini sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Minimal kita yakini ini sebagai perkataan para ulama. Demikian, ya. Jadi sanadnya munqati, terputus, ya. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian selanjutnya, wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'a. Ibnu Hazm, ya, seorang ulama, ya, Zahiriyah, seorang ulama, imam, ya, al-Imam Ibnu Hazm. Beliau menukil sebuah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Jadi al-ijma' itu kesepakatan para ulama. Beliau menukil sebuah ijma' ala tauqiril ulama, tentang menghormati para ulama wa ikramihim, dan memuliakannya. Bahwasanya Ibnu Hazm, beliau menukil bahwasanya telah ijma', telah sepakat para ulama. Kalau sudah ijma', kalau sudah sepakat, berarti tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Artinya berarti kalau tidak ada berbeda pendapat, tidak ada hak bagi kita untuk berbeda pendapat. Kenapa? Karena sudah ijma'. Karena sudah sepakat. Kata Ibnu Hazm, telah sepakat bahwasanya memuliakan para ulama, ya, kemudian mengagungkannya, ya, memuliakannya, menghormatinya, itu adalah hak yang harus kita tunaikan. Masya Allah, ya. Ini yang semoga Allah muliakan, sebuah ijma' bahwasanya wajib kita memuliakan para ulama. Faminal adabil lazimi li syekh alal muta'allim. Nah, di antara adab yang wajib, ya, bagi syekh terhadap para muta'allim, para para murid, ya. Artinya begini, di antara adab yang wajib yang harus ditunaikan oleh orang yang belajar kepada seorang guru, orang yang belajar kepada para ulama, apa yang harus dilakukan? Mimma yadkhulu tahta hadzal asal, yang masuk ke dalam pokok kita bicarakan ini. Apa saja adab-adabnya? Pertama, at-tawadu lahu, tawadu.
Tawadu ya, rendah hati. Merendah hati kepada siapa? Kepada guru kita, kepada ulama kita, kepada orang yang alim, ya, orang yang alim, rendah hati, tawadu, rendah diri, rendah hati ya. Jadi jangan tinggi hati, jangan sombong, rendah hati. Seolah-olah kita tidak tahu, ya kita rendah hati. Kita dalam berkata kita pelan. Kita dalam memandang kita tidak tidak liar gitu matanya itu. Dalam berbicara tidak keras, itu hati-hati. Itu dalam rangka tawadu, dalam rangka rendah hati ya, merendah diri, rendah hati ya kepada guru kita, kepada para ulama kita. Wal iqbalu alaihi, al iqbal alaihi, mendatanginya. Nah, di antara adab seorang murid mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi murid ya. Jadi misalnya kita panggil guru ke rumah, hati-hati, itu bagian dari kurang adab ya. Baiknya adalah kita yang datang ke rumahnya ya. Jadi itu al-iqbalu alaihi, menemuinya ya, mendatanginya. Nah, yang dimaksud juga mendatanginya adalah mendatangi ilmu tadi ya. Ilmu itu didatang, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi ya. Maka orang yang berilmu itu didatangi, bukan mendatangi ya, demikian. Wa adamu liltifati anhu, dan tidak berpaling darinya. Maksudnya tidak berpaling, tidak kalau misalnya bertemu tidak mau bertatap muka, tidak mau bersalaman, tidak mau tersenyum. Jadi yang dia lakukan adalah berpaling, seolah-olah tidak kenal. Nauzubillah min dzalik ya. Ketika alim itu, ketika ulama itu berkata kepada kita, kita malah cuek, astagfirullah. Itu adalah orang yang tidak beradab kepada seorang alim ya. Ini orang yang tidak beradab adalah orang yang berdosa, waliyadzu billah. Wa mura'atu adabil hadis ma'ahu, dan menjaga adab berbicara ketika bersamanya. Jadi ketika berbicara dengannya kita jaga bagaimana agar bicara kita tidak tinggi, bagaimana bicara kita betul-betul tidak menyinggung dirinya, bagaimana bicara kita betul-betul menempatkan bahwa kita sangat-sangat menghargai, menghormati dan memuliakannya. Ini hati-hati. Bahkan Al-Imam Ahmad ya, sebagai seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak berani memandang gurunya. Dan ketika makanan atau minuman, beliau tidak berani memandang. Kenapa? Karena takut itu yang disukai oleh gurunya. Kemudian dia makan ya, akhirnya seolah-olah itu disukai juga oleh muridnya. Masya Allah. Ini saking saking menjaganya adab ya. Jadi berguru kepada muridnya. Nah, ketika murid dia beradab kepada gurunya, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang sangat besar ya, manfaatnya untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat ya. Wa idza haddasa anhu azzamahu, dan apabila dia berbicara dengannya maka ia memuliakannya, min ghairi ghuluwin, tapi tidak dengan cara gulu ya, tadi berlebihan ya, tidak cara berlebihan. Kita cium kakinya begitu ya, kemudian kita berlebihan. Manzilatahu, akan tetapi mendudukannya sesuai dengan kedudukan seorang guru. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu, agar kita tidak mengotarinya dari orang-orang yang menginginkan untuk memujinya ya. Jadi artinya kita tidak mengotori hak-hak seorang guru ya. Jadi maka kita menempatkan seseorang guru itu sesuai dengan kedudukannya, tidak berlebihan. Nah, ketika berlebihan maka itu adalah mengotorinya. Kita ingin memujinya, tapi justru itu mengotorinya. Kenapa? Karena kita berlebihan ya, gulu, berlebihan ya. Wal yashkur ta'limahu, dan hendaklah dia bersyukur, berterima kasih terhadap apa? Ta'limahu, ketika dia mengajarkan, guru itu, ulama itu, alim itu mengajarkan kepadanya, dia berterima kasih, syukron, dia sampaikan syukron, terima kasih, dia sampaikan jazakallah khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan ya Allah, semoga engkau membalas guru saya dengan penuh kebaikan, seperti itu ya. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu wahai guru. Nah, itu adalah sebuah sebuah takzim dari seorang murid kepada guru. Maka orang yang seperti itu insya Allah
dia akan bahagia dunia dan akhirat, ilmunya akan berkah, ilmunya akan menjadi ilmu yang menghantarkan dirinya ke dalam surga insyaallah. Masya Allah ya. Wa yada'u lahu, dan mendoakannya, selalu mendoakannya fisirri wa alaniyah wal alaniyah, dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Tersembunyi dalam sendiri, ketika kita sholat, doakan guru kita, doakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, doakan para ulama kita, ya, sebut namanya, tidak apa-apa, sebut namanya itu lebih baik. Ya Allah, jaga para alim ulama kami, ya Allah, bla bla bla, khususnya yang mengajarkan ilmu kepada kami. Doakan dia. Kenapa? Karena ketika kita mendoakannya, itu adalah sama ketika kita malaikat mendoakan kita. Masya Allah ya. Inilah hendak pahami ya. Jadi mendoakan orang lain itu bukan mendoakan orang lain, tapi mendoakan diri sendiri. Maka di sini wal yashkur ta'limahu, hendaklah engkau atau hendaklah seseorang yang jadi murid itu bersyukur terhadap pengajaran yang telah diberikan oleh gurunya, wa yad'ulahu, dan mendoakannya kebaikan kepadanya ya. Wala yuzhiril istighna anhu, dan tidak menampakkan rasa cukup dengan ilmu itu. Artinya apa? Merasa pintar, merasa hebat, merasa sudah tahu ya. Akhirnya apa? Dia tidak mengucapkan syukur, dia tidak mendoakan. Kemudian aon itu mah apa nama tuh ilmunya juga dikit etakene itu aja astagfirullah. Nah ini namanya menampakkan istighna, merasa cukup, merasa hebat, merasa sudah berilmu. Maka orang demikian itu masuk ke dalam orang yang tidak beradab terhadap seorang guru. Wala yu'zihi, dan tidak menyakitinya dengan ucapan, dengan perbuatan, ya, dengan perkataan. Itu tidak kita lakukan ya. Dengan mata kita, dengan bibir kita, dengan tangan kita, kita tidak menyakitinya, tidak menyakiti seorang guru, tidak menyakiti para ulama. Biqaulin au fi'lin, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi, maka hendaklah juga dia itu berlaku lembut ketika memberikan peringatan kepadanya ala khataihi, terhadap kesalahannya. Namanya guru juga manusia. Ya. Guru juga manusia. Kenapa? Karena dia bisa salah. Kenapa dia bisa salah? Karena dia juga manusia. Yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Termasuk seorang guru. Termasuk seorang alim. Termasuk seorang syekh dan para ulama. Mereka pun akan tergelincir dan pasti akan ada salahnya. Maka ketika kita menemukan kesalahan dari guru kita, wal yatalattaf, hendaklah dia berlaku lembut, berlaku lemah lembut. Ketika apa? Ketika memperingatkan. Kenapa apa memperingatkan guru kita? Wahai guru, mohon maaf. Wahai syekh, mohon maaf. Wahai ustadz, mohon maaf. Ya, saya pernah membaca ustadz di dalam sebuah begini. Atau saya pernah mendengar ustadz dari kajian lagi yang lain gini. Atau saya pernah membaca ustadz begini. Mohon maaf ya, apakah benar apa yang saya baca ini seperti ini? Dan apakah afwan ketika ustadz mengatakan itu, ketika guru mengatakan itu, apakah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran ini, ayatnya ini, hadisnya ini? Ya, misalnya kita tahu itu, kita tahu ini Qurannya, ini hadisnya, apakah ini tidak bertentangan seperti itu? Mohon penjelasannya ustadz, misalkan begitu. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara lembut, walaupun kita tahu bahwa dia itu salah. Beliau itu apa? Salah. Maka wal yatalattaf fi tanbihi, hendaklah dia berlaku lembut ketika memberikan peringatan kepadanya terhadap apa? Ala khataihi, tentang kesalahan-kesalahannya. Idza waqa'at minhu zallatun, ketika apa? Terjadi kesalahan, ya, ketergelinciran. Dia tergelincir dalam pemahaman, tergelincir dalam ucapan, tergelincir dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang seharusnya yang benar gitu ya, ternyata dia melakukan kesalahan. Itu adalah ketergelinciran. Maka ketika kita menemukan ketergelinciran seorang guru, maka hendaklah kita lemah lembut dalam memberikan peringatan kepadanya ya, insyaallah. Nih. Kemudian selanjutnya wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi, dan di antara perkara ya yang sesuai, perkara-perkara yang sesuai terhadap yang tadi disebutkan itu ya,
Tentang apa? Tentang bagaimana kita memperingatkan atau ketika kita menemui kesalahan dari seorang guru. Jadi ketika kita mendapatkan kesalahan guru, ya, ketergelinciran guru, zallatil alim, ya, mengetahui perkara yang wajib, ya, izalat zallatil alim, dalam menghadapi ketergelinciran seorang alim yang ahli ilmu. Wa huwa sittatu umurin, yaitu 6 perkara. Nah, jadi bagaimana tata cara ketika kita mendapatkan kesalahan seorang guru, maka ada 6 perkara yang harus dipahami. Apa saja? Pertama, al-awwal, atasabbutu fi suduri zallati minhu. Atasabbut itu adalah memastikan, ya, tentang pokok-pokok ketergelinciran itu. Apa ya yang membuat dia tergelincir? Oh, ternyata beliau memahami pemahaman seperti pemahaman Qadariyah. Oh, ternyata beliau memahami seperti pemahaman Jahmiyah. Oh, dia memahami seperti pemahaman Mu'tazilah. Nah, ketika kita tahu, maka kita pastikan bahwa apa yang disampaikan itu ternyata memang betul-betul ketergelinciran. Dan kita tahu, ini ketergelinciran. Kenapa? Karena ucapan ini sama seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah. Oh, ucapan ini sama dengan orang-orang Syiah. Hati-hati. Nah, maka yang demikian kita tasabut. Kita memastikan betul-betul jenis ketergelincirannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tasabut fi kauniha khata'an. Memastikan bentuk ketergelincirannya. Ya, hampir sama ya. Jadi yang pertama sumbernya. Sumbernya apa? Oh, sumbernya dalam bab afan ya. Tadi, oh, sumbernya dalam bab akidah. Oh, sumbernya dalam bab fikih. Oh, sumbernya dalam bab ini. Nah, jadi kita tahu nih yang pertama itu, oh, ini dalam bab fikih. Ini bagaimana nih kalau sudah bab fikih? Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau dalam bab akidah, oh, ini nih. Nah, ininya nanti beda itunya. Apa nama tuh? Beda cara nanti mengingatkannya, beda cara menyikapinya, demikian. Nah, yang kedua, memastikan bentuk kesalahannya. Memastikan bentuk kesalahannya, nah ini pun ya harus dengan ilmu, Tadi ternyata bahwa yang dia lakukan adalah misalnya tergelincir dalam bab akidah, tergelincir dalam bab pernyataan, karena pernyataannya ini pernyataan yang disampaikan oleh Qadariyah misalnya begitu ya. Nah, maka ketika kita tahu bentuknya, maka kita bagaimana? Wa hadhihi wazifatul ulama'ir rasikhin, dan ini adalah tugas ulama yang betul-betul mendalami ilmu agama. Fayus'aluna anha, maka kita bertanya, ya, mereka para ahli ilmu itu, para ulama itu ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh guru kita. Jadi kita bertanya, wahai alim, wahai para ulama, wahai syekh, nah, misalnya kita mendapatkan guru kita ya, dan bagaimana ada ucapan seperti ini. Nah, maka mereka nanti para ulama itu yang akan menjelaskan, oh, ini adalah begini. Nah, kita bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli ilmu di dalam bab itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tarkutibaihi fiha, tidak mengikuti kesalahan tersebut. Ya, jadi ketika kita tahu salah, jangan diikuti. Yang namanya salah tidak boleh diikuti ya. Kita mengikuti guru karena apa? Karena benar. Ketika dia salah, jangan diikuti. Jangan diikuti ketika kita tahu bahwa dia itu salah. Ya, karena manusia tidak akan maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para nabi. Ya, demikian. Itu yang ketiga ya, tidak mengikuti kesalahannya. Yang keempat, iltimasul udri lahu bita'wilin saigin. Ya, iltimas al-udhr itu memberikan udzur. Memberi udzur, ya, memberi udzur. Kemudian bitakwilin saigin, ya, dengan penakwilan yang dengan alasan yang benar. Bitakwilin saigin, dengan alasan yang
benar. Dengan alasan yang benar ya. Kita ya memberikan uzur dengan alasan yang benar. Maksudnya memberikan uzur, kita tidak mentahdir, alhamdulillah, mentahdir guru, mentahdir alim, ulama, Allahu Akbar ya. Kita seorang kadang ya itulah, alhamdulillah min dzaliknya di antara tidak takzimnya kepada guru, akhirnya dia mentahdir seorang guru, Allah musta'an ya. Hati-hati ya. Kemudian yang kelima, badrul nusilahu bilutfin wasirrin, menasehatinya dengan lembut dan rahasia, ya sembunyi-sembunyi. La bi'unfin wa tasyirin, bukan dengan keras ya, kemudian mencampakkannya. Artinya dengan celaan ya, dengan umpatan ya, agar kita masyhur, agar kita terkenal gitu ya. Jadi disalah-salahkan guru itu di depan orang banyak, Allah musta'an. Maka yang demikian itu adalah jauh dari adab seorang talabul ilmi ya, talibul ilmi ya. Jadi menasihati guru itu harus, menasihati guru wajib ya. Ketika apa? Ya ketika ada kesalahan, ada ketergelinciran. Dengan cara apa? Dengan cara yang lutuf, dengan cara yang latif, dengan cara yang lembut, kemudian juga dengan sembunyi-sembunyi. Wasadis, dan yang keenam, hifdzu janabihi. Yang keenam adalah menjaga kehormatannya ya, menjaga kehormatannya. Fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Maka tidak boleh dihilangkan, dirusak ya kemuliaannya di hati kaum muslimin. Jadi ketika tahu kesalahannya, kita tidak sampaikan secara umum begitu ya, oh begini-begini, di aibnya disampaikan. Yang demikian akhirnya hati kaum muslimin akan berburuk sangka kepada alim tersebut, kepada ustadz, kepada kiai, kepada syekh tadi. Kenapa? Karena dia dicampakkan, dia disampaikan keburukan-keburukannya. Ini hati-hati. Wa mimma yuhdzaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama. Di antara perkara yang harus dijaga ya dari sesuatu yang berkaitan ya dengan memuliakan para ulama, masuratuhu tawqir wa ma'aluhu alihanatu wa tahqir. Di antara bentuk-bentuk ya yang memuliakan ya, akan tetapi keadaannya itu adalah menghinakan ya, menghinakan dan menyepelekan. Jadi bentuknya itu seperti yang memuliakan, akan tetapi justru yang terjadi adalah menghinakannya, meremehkannya. Bagaimana itu? Kalizdihami alal alim, seperti berebutan ya, sampai penuh. Itu biasanya di Masjidil Haram begitu ya, Masjid Nabawi. Ya Allah, sampai syekh itu dikerubuti banyak orang. Ditanya ini, astagfirullahaladzim. Itu termasuk yang tidak beradab ya. Jadi diserang, bukan diserang, maksudnya maju gitu ya, dikerubuti sampai syekhnya itu kadang tidak bisa bergerak ya, saking penuh, sesak, Allah musta'an. Ini karena terjadi ini ya, maka disampaikan oleh syekh, kalizdihami alal alim, seperti berebutan, bersesak-sesakan ya untuk menghampiri menghampiri syekh, orang yang alim. Wa tadiq alaihi, jadi menyempitkannya, jadi sempit, tidak bisa bergerak, susah bergerak, Allah musta'an. Wal ijaihi ila asari subul, kemudian akhirnya menjadikan dia susah untuk berjalan gitu ya. Kenapa ya? Karena begitu banyak orang-orang yang datang, jadi susah berjalan sedikit pun gitu ya. Kenapa ya? Karena banyak berebutan. Nah ini hati-hati, dalam rangka kita ingin memuliakan, tapi justru yang terjadi itu adalah menghinakan dan meremehkan seorang alim ya. Maka ikhwatilah, semoga Allah muliakan. Apa yang harus kita lakukan ya? Tadi kesimpulannya yang pertama, asyukru ilai, bersyukur. Bersyukur, berterima kasih, mendoakan ya. Kemudian yang kedua, ta'atum fil khair, mentaati dalam kebaikan. Selama dia melakukan kebaikan, maka kita taati. Selama dia menyatakan atau mengatakan kebaikan, maka kita taati ya. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'u irsyadihin, mengikuti bimbingannya.
bimbingannya. Kemudian yang keempat adalah raddu umuril ummati lahum, ya. Jadi mengembalikan urusan umat kepada mereka. Jadi bagaimana umat ini, bagaimana kejadian ini dan sebagainya, ini kembalikan kepada para ulama, ya. Kemudian yang kelima adalah mura'atul adabi bihim, menjaga adab ketika bersama guru, ya, atau bersama alim ulama, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu itu beberapa derajat, ya. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan. Demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal yang soleh, ya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Allah tetap jadikan kita mencintai ilmu dan amal soleh, ya, sehingga kita mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada moderator Akhtabia untuk memandu acara selanjutnya. Falyatafadhal. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan untuk pemaparan materi dari Ustaz pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, Ustaz. Dari pekan lalu ada pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pekan lalu saja, ya, Ustaz. Ya, gimana pertanyaannya? Ada 4, Ustaz. Mungkin dari pertanyaan pertama, bagaimana, apakah dosa kalau misalkan kita lupa hafalan, Ustaz? Pekan lalu. Lupa hafalan. Iya, Ustaz. Baik, kabar semoga Allah muliakan. Perkara yang memang diperintahkan kita untuk menghafalnya adalah Al-Quran. Jadi apa Al-Quran? Bahkan ini sebuah kedudukan yang sangat mulia, ya, sangat tinggi ketika kita menghafal Al-Quran, ya. Maka nanti pada hari kiamat, ya, yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Quran, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Baca dan naiklah, maksudnya terus derajatnya naik, gitu, ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca Al-Quran ini dengan tartil di mana di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'u biha, adalah pada ayat yang engkau akhir membacanya. Artinya semakin banyak hafalan maka semakin tinggi derajatnya. Demikian. Dan ini sebuah kesepakatan, ya, orang yang menghafalkan Al-Quran maka kedudukannya tinggi, ya. Saya tidak akan membahas lebih detail tentang bagaimana menghafalkan, tingginya kedudukan orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya tadi apa? Kalau lupa hafalan, bagaimana? Nah, ini sesuatu yang muskilah. Di antara perkara-perkara muskilah yang ulama itu sampai khilaf, ya, berbeda pendapat apakah berdosa atau tidak, itu adalah hafalan Al-Quran. Adapun hafalan ilmu yang lain, misalnya hafalan matan Al-Jazari, matan Tuhfatul Atfal, matan Jurumiyah dan sebagainya, jelas tidak ada dosa. Tapi ketika hafal Al-Quran kemudian dia lupa, nah ini, ya, yang berdebat di antara para ulama. Taib. Al-Imam Ad-Darimi, ya, Al-Imam Ad-Darimi, ya, di dalam kitabnya, ya, hadis-hadis Al-Imam Ad-Darimi, ada sebuah bab, ya, bab tentang man ta'allama Al-Quran wa nasyahu. Bab tentang orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia melupakannya. Dia menghafal Quran tapi kemudian dia lupa, ya. Tapi di sini mah man ta'allama, ya, orang yang belajar Quran kemudian melupakannya. Nah, taib. Nah, ini ada sebuah hadis dari Sa'ad bin Ubadah, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang yata'allamul Quran, dia mempelajari Al-Quran, summa yansahu, kemudian ia melupakannya, illa laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa ajdam, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ajdam. Ajdam itu adalah, ya, ada yang menafsirkan ajdam itu maqtu'ul yad, terputus tangannya, ya, terputus tangannya.
Ada juga azdam yang menafsirkan adalah lidah. Jadi dua-duanya maknanya sama. Lidahnya terpotong. Dia tidak bisa bicara, itu azdam. Orang yang bisu ya azdam, terpotong lidahnya azdam. Dia tidak bisa bicara. Atau yang tidak punya tangan, akhirnya dia tidak bisa mengambil manfaat dengan tangannya itu karena dia azdam. Nah, orang yang dia belajar Quran kemudian melupakannya, maka dia termasuk orang yang azdam. Alhamdulillah. Kemudian yang semoga Allah muliakan, Al-Imam Al-Qurtubi ya, beliau menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari ya, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya orang yang dia itu sudah diamanahkan Al-Qur'an ke dalam dirinya, kemudian dia melupakannya, menyepelekannya, maka ini adalah termasuk dosa dan berhak untuk mendapatkan hukuman terhadap itu. Ya, Masya Allah. Ini subhanallah ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab apa tadi? Fathul Bari ya. Dalam kitab Fathul Bari ya, bahkan beliau menyampaikan orang yang menyepelekan Al-Qur'an maka adalah dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar ya. Ulama-ulama Syafi'iyah ya, ulama-ulama Syafi'iyah mereka menyampaikan apabila lupanya itu, lalainya itu gara-gara urusan dunia, bukan urusan dakwah, urusan akhirat. Misalnya begini, Pak, ikhwan, kalau misalnya kita sudah hafal, kemudian kita sibuk belajar, kemudian sibuk tolabul ilmi, sibuk mempelajari yang lain, kemudian kita berjihad, sibuk dengan jihad, sibuk ngajar dan lain sebagainya, sehingga kita lupa nih. Maka yang demikian para ulama tidak mempermasalahkan. Ketika apa? Ketika lupanya dengan sesuatu yang syar'i gitu ya, karena kesibukan akhirat. Tapi kalau sibuknya dunia, nah inilah yang dicela dan ini yang berdosa. Yang tadinya dia hafal Quran, kemudian akhirnya dia lupa, maka inilah yang tercela. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, orang mengatakan bahwa yang maksud dengan melupakan itu adalah artinya dia tidak mengamalkan. Dia sudah tahu Al-Quran ini seperti ini memerintahkan ya. Dia belajar, kan tadi redaksinya barang siapa yang belajar. Artinya dia sudah tahu, dia sudah mengetahui hukum riba itu tidak boleh, dia sudah tahu. Sumayansau, kemudian dia melupakannya. Melupakannya maksudnya tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Tahu riba teh haram, malah tetap dilakukan. Ini yang dimaksud dengan apa yang tadi hadis tadi ya. Ketika seseorang tahu hukuman pacaran itu tidak boleh, malah pacaran, berzina, Allah musta'an. Maka yang demikian ini yang termasuk dosa besar. Dan inilah yang dimaksud oleh oleh Al-Imam Ibnu Hajar, oleh Al-Imam Ad-Darimi ya di dalam tadi kitabnya, orang yang belajar Quran kemudian melupakan, maksudnya adalah orang yang sudah tahu tentang hukum-hukum Quran, kemudian dia melupakannya, itulah yang dimaksud dengan dosa besar ya. Jadi kafilah yang semoga Allah muliakan, ini memang ada khilaf, akan tetapi kita lebih harus berhati-hati. Berhati-hati kalau kita menghafal Quran, kita harus jaganya. Walaupun ya intinya kesimpulannya kata Syekh bin Baz, dia tidak berdosa ya ketika lupa hafalan Al-Quran, dia tidak berdosa. Ya, kemudian kata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, beliau katakan bahwasanya orang yang dia lupa bacaan Al-Quran, dia dosa besar tapi kecil, masuk ke dalam dosa yang kecil gitu ya. Wallahu alam. Demikian mungkin ya, tapi tetap kita harus hati-hati apa yang kita hafalkan, kita jaga dengan sebaik-baik. Dan yang lebih penting itu adalah memahami, mengilmui apa yang kita hafal. Ketika kita sudah mengilmui, maka kita amalkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran dalam rangka apa? Dalam rangka tidak mengamalkannya. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, agak di luar bahasan, Ustaz, terkait dari penanya. Jadi penanya bertanya, ayah dan beberapa kerabat dari penanya ini masih sering, maksudnya beberapa kali sengaja safar untuk ziarah ke makam orang soleh, Ustaz. Kira-kira bagaimana penanya ini harus bersikap? Jazakumullah khairan. Baik. Sebenarnya ziarah kubur itu hukumnya boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Nabi SAW pernah memerintahkan, pernah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha, sekarang silahkan kalian berziarah.
fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena yang demikian itu akan mengingatkan kepada akhirat, ya, mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi inti daripada ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Inti dari ziarah kubur mengingatkan kita akan dikubur, kita akan mati, kita akan datang ke akhirat sebagaimana hari ini kita mendatangi mereka, kita suatu saat kita yang akan didatangi oleh orang-orang yang setelah kita meninggal itu, ya. Insya Allah ini yang paling harus kita pahami. Nah, ketika ada orang yang berziarah, nah jangan sampai, ya itu yang kedua. Satu, mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Yang kedua adalah mereka mendoakannya. Boleh mendoakan orang yang meninggal, ya, datang kita ke kuburan kemudian mendoakannya. Tapi kalau mengkhususkan ingin berdoa kepada orang yang bersangkutan di kuburan, ini pun hati-hati, ya. Jangan dikhususkan seperti itu. Mendoakan di mana saja bisa, di rumah bisa. Tapi dalam rangka ingin sambil mudzakkirah al-maut, ya, mengingat akhirat dan lain sebagainya agar semakin meresap ke dalam jiwa, maka sambil berziarah silahkan, ya. Nah, akan tetapi yang tidak boleh itu adalah justru mengagungkan kuburan yang tertentu. Misalkan kuburan wali, kuburan orang soleh kita datangi. Untuk apa? Justru kita meminta doa. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ini jangan kita lakukan. Ya, ini adalah termasuk dosa yang besar, ya. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang yang soleh. Termasuk yang meninggal para nabi, para sahabat. Tidak boleh kita meminta doa kepada mereka, berdoa kepada mereka, atau bertawasul, ya, kepada mereka yang sudah meninggal. Ini pun tidak diperkenankan. Nah, apabila keluarga kita ada yang seperti itu, ya, maka kita sedikit-sedikit, ya, sampaikan, ya, bahwasanya yang demikian itu khawatir sesuatu yang justru akan bukan berpahala tapi tambah jadi dosa. Kenapa? Karena doa itu kepada Allah. Nah, disampaikan dengan lembut, disampaikan dengan lembutnya, dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya khafillah, kita menyayangi dia itu, bukan kita ingin menggurui dia, bukan kita ingin menyakiti dia, bukan kita ingin puas, kita ingin tahu ini kasih tahu kepada dia supaya puas. Hati-hati, jangan. Kita memberitahu dia dalam rangka apa? Dalam rangka berkasih sayang kepadanya, begitu. Kalau sudah penuh dengan kasih sayang, hati kita menyayangi dia dalam rangka dalam rangka tausiah itu, dalam rangka menasihati itu, insya Allah mudah-mudahan itu akan diterima, ya, demikian. Walaupun nanti tidak diterima, ya itu mah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita terus menasihati dan membimbingnya. Insya Allah banyak orang yang seperti itu, Bu, Pak, ya. Yang diantaranya dulunya pernah begini, pernah begitu, sekarang jauh, tidak mencintai, membenci perkara-perkara yang pernah dia lakukan dulu. Dulunya dia senang riba, diomongin riba, ngelawan. Tapi ternyata Allah dapat hidayah, Allah berikan hidayah. Kenapa? Karena dengan doa. Karena gini, Bu, ya, Pak, ya, ikhwan akhwat, belum tentu yang kita nasihati itu langsung dia itu dapat hidayah dari Allah, belum tentu, ya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, minta agar dia dapat hidayah. Nah, bisa jadi ternyata hidayah itu dari orang lain, ya, dari orang lain, tapi wasilahnya adalah dengan doa kita. Ini pun kita punya pahala insya Allah, ya. Jadi jangan anggap remeh doa, ya. Ini perbanyak doa kepada orang-orang yang tadi mengamalkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat, ya. Wallahu alam. Demikian mungkin, ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin kita lompat dulu, ya, Ustaz, ke pertanyaan yang baru masuk pada malam hari ini. Mungkin untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya, jika kita pernah tidak beradab dengan guru, Ustaz, bagaimana cara bertaubatnya? Dan apakah masih ada harapan akan berkahnya ilmu yang dipelajarin dari guru tersebut? Itu saja, jazakumullah khairan. Ya, ketika kita kenal dengan guru itu, ya kita meminta maaf. Mohon maaf, ya, Pak Ustadz, Kiai, ya, Syekh dan sebagainya. Saya pernah berbuat salah kepada Syekh, pada Kiai dan lain sebagainya karena ketidaktahuan saya. Mohon dimaafkan. Ya, kita minta maaf, ya. Itu melapangkan. Insya Allah justru, ya, seorang alim itu ketika ada seorang murid begitu akan mencintainya, ya, akan menyayanginya, ya, akan mendoakannya. Insya Allah nanti ketika dia sholat, ketika dia berdoa, akan didoakan tuh murid. Begitulah insya Allah, ya, seorang guru, seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz itu ketika ada guru yang
menyayangi akan didoakan insya Allah ya, akan didoakan. Nah maka yang semoga Allah muliakan, dekati guru, dekati ustadz, dekati kiai. Ketika kenal insya Allah guru itu pasti akan mendoakannya insya Allah, bagaikan anak ya, begitulah seorang guru itu bagaikan anak, dia akan doakan. Ketika kenal dengan dia dan dia berbuat baik kepada guru itu ya, pada kita, kepada ustadz, kepada kiai gitu ya, dia berbuat baik, maka dia akan mendoakannya, yakinlah insya Allah ya. Jadi artinya sebuah keberkahan ketika ketika kita dekat dengan seorang ustadz, seorang kiai, ya, kemudian kita berbuat baik, insya Allah dia akan didoakan. Ya, ingat, oh murid ini, oh ini si ini, oh kata-katanya seperti ini, oh dan lain sebagainya, maka insya Allah itu akan didoakan ya, insya Allah ya. Demikian mungkin ya. Jadi intinya minta maaf, kita minta maaf dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Insya Allah perbaiki, kemudian rubah ya, insya Allah itu adalah bentuk taubat kita ya, insya Allah Allah akan menerima taubat kita ya. Demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, selanjutnya ini Ustaz, pertanyaannya agak panjang tapi mungkin Anda coba ringkas saja Ustaz. Jadi intinya temannya penanya ini masih mengambil ilmu dari Ustaz yang diketahui pemahamannya tuh kurang sesuai sunnah Ustaz. Nah, tapi karena teman ini baru ngaji gitu dan belum tahu Ustaz sunnah, jadi masih belajar ke Ustaz itu. Kemudian ada temannya lagi ini ngasih tahu nih ke teman yang ikut Ustaz ini supaya jangan belajar sama Ustaz itu Ustaz. Nah, kira-kira teman saya yang ngingetin ini apakah termasuk surah adab terhadap Ustaz tersebut Ustaz? Itu kan niatnya supaya pemahaman Ustaz tersebut tidak diikuti sama temannya yang belajar tadi. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya intinya ikhwan semoga Allah muliakan. Yang harus kita pahami yang pertama ya, kadang orang mendapatkan hidayah sunnah itu tidak langsung mendapat hidayah sunnah ya. Kadang perjalanan ke sini dulu, ke sana dulu. Mohon maaf ya. Saya ceritakan diri saya sendiri. Saya sendiri itu tidak langsung mengenal sunnah. Bahkan saya naudzubillah min dzalik. Ini hanya hanya sebuah hal yang mungkin harus difahami oleh kawan-kawan semua. Bahkan saya dulu adalah orang yang memang ya gitulah, sok-sokan naudzubillah min dzalik. Ya kalau ingat gitu apa yang dilakukan, ya merasa diri justru membantah gitu, mendebat. Astagfirullahaladzim. Mendebat kawan saya yang sudah sunnah. Dia tahu sunnah tapi dia tidak ngerti bahasa Arab, dia nggak ngerti itu dan sebagainya. Malah saya cemoohi dia, astagfirullah. Ya, antum ngajinya yang benar, sampai seperti itu, ngeledek. Ya, subhanallah. Ya, artinya apa? Dulu secara pribadi saya pun akan seperti itu gitu. Bukan ini, bahkan justru yang intinya meremehkan sunnah, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Tapi setelah itu dia kenalkan dengan gurunya, kemudian saya ngobrol dengan beliau ya, dengan gurunya beliau ya, sampai sekarang pun insya Allah masih kenal ya, masih dekat ya. Saya ngobrol, diskusi banyak ya. Ternyata kalau alim dengan alim ya, orang yang tahu dengan orang yang tahu, dia akan menjawab apa yang saya ternyata salah itu dia luruskan. Subhanallah, masya Allah. Nah, itulah ilmu ya. Artinya ya, semoga Allah muliakan. Jangan merasa bahwa orang sekarang itu tidak mendapatkan sunnah, kita musuhi, kita jauhi, jangan. Kenapa ya? Karena dulu tidak tahu, beliau tidak tahu. Jadi kita deketi ya, kita ajak yuk ngaji ke sini yuk ya. Ya sambil dia ngaji ke sana, apa kita ngaji ke sini ya. Kemudian ya kita sedikit-sedikit kita pahamkan. Kita pahamkan kesalahan-kesalahan sufi. Apa sih sufi? Saya dulu pernah gitu disampaikan bahwasanya tentang tentang 20 sifat lah, tentang apa, itu sama teman saya disampaikan. Dia manggil ke saya Ustadz, Ustadz gini. Dia mengingatkan saya, itu katanya para ulama begini. Wah iya gitu, ya nih kitabnya ini katanya Ustadz di dalam ini. Nah, dia nggak ngerti kitab, akhirnya saya baca gitu kan, oh masya Allah, oh begini hukum isbal itu, oh ini hukum ini ya. Masya Allah, ikhwabil yang semoga Allah muliakan, intinya adalah tadi kasih sayang gitu ya, kasih sayang, fungsinya kasih sayang. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya guru itu tersebut yang sufi dan sebagainya ya
Ya intinya kita menyuruh dia itu bukan berarti berbuat buruk kepada gurunya yang lama, ya, kepada yang ahli sufi tadi. Tidak, bukan seperti itu. Tetap dia secara ini memuliakan gurunya, tidak apa-apa. Dia apa ya nama itu ya, dalam rangka takdim dia nggak masalah. Tapi dari sisi ajaran, ya, dari sisi akidah, ya, dia harus tahu, oh ini kan kesalahan. Nah, maka tadi yang saya sampaikan tadi ya, atas sebut tadi dalam bab apa? Dalam bab kesalahan. Jadi ketika guru kita salah ya jangan diikuti. Gitu. Tapi tetap menghormati dia, tetap menghargai dia walaupun dia ahli sufi misalnya gitu ya. Tetap kita ta'zim kepadanya. Kita tetap memuliakannya begitu. Mohon maaf, saya ini dulu adalah orang-orang punten ya. Saya orang Persis. Dulu teh ya saya belajar di Persis dan sebagainya ya. Kemudian intinya adalah ya walaupun mohon maaf ya ada di antara asatidzah, ustadz-ustadz, guru-guru saya membenci tanda kutip ya, membenci sebagian ustadz-ustadz kita, ya saya tidak membenci dia gitu ya, saya coba tetap aja ngobrol, berbuat baik, memuliakan beliau, dan mereka adalah guru saya gitu ya, mereka yang ngajarin saya belajar bahasa Arab, mereka yang ngajarin saya begini-begini, tetap mereka kita muliakan walaupun afan ya beliau bukan ya seperti yang kita harapkan. Jadi tetap ya khafalah ya. Jadi jangan sampai walaupun tanda kutip ya ahli bidah itu ya guru-guru tersebut yang tergelincir dalam perkara bid'ah, itulah ketergelinciran guru, maka kita tidak boleh mengikuti ketergelinciran itu, tapi tetap kita memuliakannya gitu ya. Jadi jangan sampai juga tidak memuliakan, itu juga tidak boleh ya. Demikian ya, wallahu alam. Simpan untuk minggu depan atau sekarang saja, Ustaz? Ya, mangga terserah antum. Bola ada di antum misalnya. Serah panitia, mangga. Oh, nah, Ustaz. Mungkin Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, ya mungkin cukupkan sekian ya. Halo bagaimana? Cukup aja? Tidak ada lagi? Dia masih ada antum? Di mana? Atau koneksinya? Nah, Ustaz, sepertinya koneksi Syabda ada masalah. Bermasalah ya. Kalau gitu ditutup aja berarti ya. Halo? Gimana? Tutup aja? Nah, Ustaz. Siapa yang nutup? Antum? Nah, Ustaz, sepertinya Ana saja. Baik, Fadal. Nah, Ustaz, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Hafizahullah atas pemaparan dari kitab Kitabul Ilm ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat
sehingga menambah amal dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ya semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi